Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Hari ini saya akan menceritakan tentang seorang wanita muda yang sedang berlibur bersama teman-temannya tersesat di tengah hutan yang lebat. Tidak ada sinyal, tidak ada bantuan. Dengan hanya sedikit bekal dan keberanian, ia berusaha bertahan hidup. Apa yang terjadi saat kegelapan malam datang dan ia mendengar suara aneh di sekitar? Kisah nyata ini akan membawa kamu merasakan ketegangan dan ketahanan luar biasa dalam menghadapi situasi yang mengerikan. Gimana keseruan kisahnya? Tonton video ini sampai akhir. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu serta menghibur dan menjadi amal jariah bagi kita semua. Hana menatap ponselnya, berharap bisa menemukan sinyal yang hilang. Di tengah hutan lebat yang tampak begitu tenang, tidak ada yang bisa mereka lakukan selain berjalan semakin jauh. Suara riuh dari teman-temannya yang berteriak tak terdengar di luar. Seiring waktu, langit mulai meredup, dan matahari mulai terbenam. Hanya ada suara gesekan ranting dan dedaunan di bawah kaki mereka yang terdengar semakin berat. Sial! Kenapa bisa begini? Keluh Hana, mencoba mengingat jalur yang telah mereka lewati. Ia menoleh ke teman-temannya, beberapa di antaranya tanpa khawatir. Mereka baru saja mulai berlibur, berencana menikmati keindahan alam yang jauh dari keramaian kota. Tapi sekarang, mereka terjebak dalam situasi yang sangat berbeda. Setelah beberapa jam berjalan, mereka tak menemukan jalan keluar. Semua tanda yang sebelumnya mereka anggap familiar, kini tampak asing. Kita tersesat, kata seorang temannya, Rika, dengan suara yang gemetar. Hana mengangguk pelan. Ia bisa merasakan kepanikan mulai merambat di udara. Mereka benar-benar tersesat di hutan yang sangat lebat ini. Ayo, kita cari tempat untuk bermalam, kata Hana, berusaha menenangkan suasana. Ia memutuskan untuk membuat kemah sementara, berharap keesokan harinya mereka bisa menemukan jalan keluar. Tapi perasaan cemas tidak mudah hilang. Semua orang terdiam, hanya mendengarkan suara alam yang mulai berubah menjadi lebih mencekam. Malam itu, mereka duduk mengelilingi api unggun, berusaha tetap tenang. Hana terus berusaha mengingat rute perjalanan mereka sebelumnya. Namun semakin ia berpikir, semakin ia merasa bahwa jalan yang mereka ambil tidak pernah benar-benar ada. Mereka terjebak. Dalam gelapnya malam, hanya ada suara rintihan angin dan gemerisik daun yang terdengar semakin dekat. Tiba-tiba, suara aneh terdengar di antara pepohonan. Sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang lebih besar dari angin. Hana menahan napas. Suara itu semakin jelas. Sesuatu atau seseorang tengah mendekat. Kalian dengar itu? Bisik Hana. Suaranya serak. Semua teman-temannya menatapnya dengan mata terbelalak. Ada sesuatu yang bergerak. Sesuatu yang berjalan perlahan-lahan di antara pepohonan. Namun, tak ada satupun yang bisa mereka lihat. Ini bukan saatnya panik. Kita harus tetap tenang, kata Rika, mencoba menyemangati diri sendiri dan yang lainnya. Tetapi, Hana bisa melihat ketakutan yang mulai merayapi wajah teman-temannya. Mereka semua mulai ragu, apakah mereka benar-benar aman di tempat ini? Mungkin suara itu hanyalah angin, mungkin hanya binatang liar yang biasa ditemukan di hutan. Tapi mengapa rasanya semakin mendekat? Mengapa angin itu terasa lebih berat? Kegelapan semakin pekat, dan udara di sekitar mereka terasa semakin dingin. Hana mencoba tidur, meskipun pikirannya penuh dengan kecemasan. Tidur yang dia harapkan tidak datang. Malam itu terasa panjang, lebih panjang dari malam-malam lainnya yang pernah ia alami. Dan suara itu, yang terdengar di tengah hutan, terus menghantuinya. Apa itu? Apa yang sedang menunggu mereka di luar sana? Keesokan paginya, matahari muncul perlahan, menyinari hutan yang sebelumnya gelap gulita. Meskipun cahaya pagi menyentuh wajah mereka, rasa ketakutan masih tetap menghantui. Semua tampak lelah, baik secara fisik maupun mental. Tidak ada yang berbicara banyak, namun perasaan cemas jelas terlihat di wajah masing-masing. Hana memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, berharap bisa menemukan jalan keluar lebih cepat. Mari kita terus berjalan, kata Hana, berusaha memberikan semangat. Namun, meski suaranya terdengar tenang, matanya tak bisa menyembunyikan rasa khawatir yang mendalam.
Kita harus segera keluar dari sini sebelum malam lagi. Teman-temannya, meskipun tampak ragu, mengikuti Hana. Mereka bergerak pelan, menyusuri jalan yang semakin sempit, dengan pepohonan yang semakin rapat. Hana masih berusaha keras untuk tidak panik. Namun, semakin dalam mereka masuk ke hutan, semakin terisolasi rasanya. Tak ada jalan yang tampak familiar. Tidak ada satupun tanda bahwa mereka telah melewati jalur yang benar. Ponsel Hana tetap mati, tanpa sinyal. Ia mencoba untuk menghubungi keluarga, teman, atau siapapun, namun tak ada jawaban. Seiring waktu, rasa putus asa mulai melanda. Perut mereka semakin kosong, tak ada makanan atau air yang cukup. Namun, yang lebih mengerikan adalah perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Hari kedua hampir berakhir, dan suasana semakin mencekam. Suara-suara hutan yang semula terasa menenangkan kini menjadi ancaman yang tak bisa dihindari. Saat itu, mereka berhenti di sebuah cekungan kecil di tengah hutan, mencoba untuk istirahat sejenak. Hana duduk di atas batu besar, memegangi dahinya yang terasa berdenyut. Tiba-tiba, suara yang sangat familiar, suara langkah kaki, kembali terdengar. Langkah itu datang dari arah yang sama seperti sebelumnya, di antara pepohonan yang rapat. Kaki Hana terasa kaku. Ada apa itu? Bisiknya dengan suara gemetar. Apa itu? Rika berbisik. Matanya bergerak gelisah ke setiap sudut hutan, berharap menemukan jawaban. Namun yang terlihat hanya kabut tipis dan bayang-bayang pepohonan. Ada sesuatu yang mengawasi kita, gumam Hana. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku yakin itu bukan hanya binatang. Mereka semua saling memandang. Mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang semakin tumbuh. Satu-satunya hal yang terdengar kini adalah detakan jantung yang semakin cepat dan suara langkah kaki yang semakin mendekat. Akhirnya, malam kedua tiba. Saat mereka bersiap tidur di bawah pohon besar, sebuah suara keras memecah kesunyian malam. Sebuah jeritan panjang dan melengking. Semua terdiam. Itu bukan suara hewan. Itu suara manusia. Suara yang memecah kegelapan malam yang sunyi. Apa itu? Teriak Rika. Wajahnya pucat pasi. Semua orang terdiam. Tak ada yang berani bergerak. Suara itu datang lagi. Kali ini lebih dekat. Jeritan itu seakan menyentuh jiwa mereka. Mengguncang seluruh tubuh mereka dengan ketakutan yang tak terbayangkan. Mereka menoleh ke kanan dan kiri, mencoba mencari sumber suara, tapi tidak ada satupun yang terlihat. Hana menatap pohon-pohon yang gelap. Kita harus pergi sekarang. Kita harus keluar dari sini. Namun, sebelum mereka bisa bergerak, sebuah bayangan gelap melintas di antara pepohonan. Sesuatu yang bergerak cepat, terlalu cepat untuk bisa dilihat dengan jelas. Hanya bayangan hitam yang mereka lihat. Siapa itu? Tanya Hana dengan suara bergetar. Tak tahu harus berbuat apa. Semua teman-temannya memandang ke arah yang sama. Matanya penuh kecemasan, tubuh mereka gemetar. Malam itu, mereka tidak tidur. Semua orang terjaga, saling berbisik, menjaga agar tetap tenang. Tetapi, suasana yang semakin mencekam membuat mereka merasa terjebak dalam mimpi buruk yang tak berujung. Matahari akhirnya terbit. Namun rasanya seperti cahaya yang enggan menyentuh bumi. Kabut pagi menutupi hutan, membuat pandangan hanya sejauh beberapa meter ke depan. Wajah Hana tampak letih. Matanya sembab, bajunya kusam dan basah oleh embun. Ia menggigit bibirnya sendiri, mencoba menahan ketakutan yang mulai berubah menjadi keputusasaan. Ini hari ketiga, gumamnya lirih. Kita harus menemukan jalan keluar. Sisa makanan mereka hanya sepotong roti dan seteguk air yang harus dibagi berlima. Tak ada lagi yang bisa dimakan, kecuali daun-daun yang tak jelas apakah aman atau malah beracun. Hana memutuskan untuk menyimpan air itu untuk yang paling lemah di antara mereka. Seorang gadis bernama Nisa yang mulai terlihat pucat dan susah berjalan. Minum ini, Nis. Kamu butuh tenaga, kata Hana sambil menyodorkan botol kecil itu. Tapi kamu juga belum minum sejak kemarin, jawab Nisa lemah. Hana hanya tersenyum. Aku masih kuat. Ayo bangun, kita harus jalan lagi sebelum matahari tinggi.
Mereka berjalan terseok-seok di antara semak berduri dan batang pohon tumbang. Luka di kaki Hana mulai membusuk. Perihnya seperti terbakar. Tapi ia terus berjalan. Pikirannya hanya satu. Keluar dari tempat ini, hidup-hidup. Namun, ketika mereka sampai di sebuah bukit kecil dan berharap bisa melihat arah atau tanda kehidupan dari atasnya, yang mereka temukan hanya hamparan hutan tanpa ujung. Tidak ada menara. Tidak ada rumah. Tidak ada jalan. Hanya hutan selamanya. Tiba-tiba, Rika berhenti dan terdiam. "Kalian dengar itu?" bisiknya. Mereka semua diam. Angin berhenti bertiup. Suara burung tak ada. Hutan seperti menahan napas. Dan kemudian terdengar lagi. Suara langkah, cepat dan berat seperti lari seseorang yang panik. "Sembunyi!" seru Hana dengan suara tertahan. Mereka berlima segera bersembunyi di balik akar pohon besar. Suara itu semakin mendekat. Dan lalu, muncul sosok. Bukan hewan. Bukan binatang liar. Tapi seorang lelaki tua dengan wajah kusut dan jenggot panjang, berpakaian compang-camping, matanya merah dan liar. Ia berdiri hanya beberapa meter dari tempat mereka bersembunyi. Nafasnya berat. Tangannya menggenggam sepotong kayu seperti tongkat. Lelaki itu mendongak, lalu berkata dengan suara serak, "Jangan bergerak, dia masih mengintai." Hana menahan napas. Siapa yang dimaksud? Dia? Seketika itu juga, dari arah semak-semak belakang, muncul suara gemeresik. Daun bergoyang tanpa angin. Cabang-cabang pohon patah seperti diinjak oleh kaki besar. Tapi yang terlihat hanya bayangan besar, tinggi, menjulang. Lelaki tua itu berbalik, menatap semak itu, lalu berteriak, "Pergi kalian. Sekarang, jangan tengok ke belakang." Namun sebelum ia bisa menyelesaikan kalimatnya, semak itu meledak. Sesuatu menerkamnya. Jeritannya mengguncang seluruh hutan. Darah menyembur. Tubuhnya diseret ke dalam kegelapan pohon-pohon, lenyap seperti ditelan bumi. Hana berdiri kaku. Matanya membelalak. Teman-temannya mulai menangis pelan. Tubuh mereka gemetar hebat. Mereka ingin lari. Tapi kaki mereka terasa tertancap di tanah. Ada sesuatu yang sangat jahat di dalam hutan ini. Tanpa berpikir panjang, Hana menggenggam tangan Rika dan berbisik dengan napas tercekat. "Kita harus pergi. Sekarang." Langkah kaki mereka berpacu dengan degup jantung yang tak beraturan. Hana memimpin. Menggenggam erat tangan Rika, diikuti oleh Nisa, Lintang, dan Dita. Nafas mereka memburu. Tidak ada waktu untuk berpikir. Yang ada hanya satu, pergi sejauh mungkin dari tempat tadi. Namun hutan seperti tidak mengizinkan mereka pergi. Semakin mereka berjalan, semakin dalam rasanya mereka masuk. Akar-akar pohon menjulur seperti tangan yang ingin meraih kaki mereka. Dahan rendah mencakar wajah. Semak belukar seolah menutup jalan setiap mereka mencoba mengambil arah baru. Ini bukan jalur yang tadi, gumam Lintang, matanya melirik ke sekeliling. "Aku nggak ingat ada pohon sebesar itu di sini." Hana berhenti. Ia pun mulai menyadarinya. Hutan ini seperti berputar. Tidak ada arah yang sama. Jejak kaki mereka pun menghilang. Benar-benar hilang. Tanah yang mereka injak seperti menyerap jejak. Seperti mereka tak pernah lewat di situ sebelumnya. "Apa? Kita dikutuk?" bisik Dita pelan. Tangannya menggenggam rosario kecil yang tergantung di lehernya. "Jangan ngomong begitu, Dit," kata Hana. Meski jantungnya ikut bergemuruh. Ia mencoba tetap rasional. "Kita cuma tersesat. Ini cuma hutan besar. Mungkin kita berjalan melingkar." Tapi malam mulai turun lagi. Dan kali ini, udara terasa jauh lebih dingin daripada malam pertama. Angin menderu pelan seperti bisikan. Seperti suara-suara kecil yang tak jelas tapi terasa mendekat. Mereka memutuskan mencari tempat yang sedikit terbuka untuk bermalam. Sebuah batu besar di pinggir sungai kecil menjadi pilihan. Meski suara gemericik air sedikit menenangkan, tapi tidak bisa menutupi suara dari kejauhan. Suara rintihan, tangisan, suara kaki yang berjalan pelan di antara air.
Tapi setiap kali mereka menyorotkan cahaya senter ke arah suara itu, tidak ada siapa-siapa. Ini bukan manusia, ucap Rika lirih. Ia tak sanggup melanjutkan kalimatnya. Matanya terus melihat ke arah hutan gelap yang sunyi dan menyeramkan itu. Lalu, dari arah seberang sungai, muncul sosok. Bukan binatang, bukan manusia, tapi bayangan hitam tinggi besar, berdiri diam menghadap mereka. Tidak bergerak sedikit pun. Seperti patung. Tapi terasa hidup. Tiba-tiba, sosok itu mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arah Hana. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan lain. Hanya menunjuk. Hana terdiam. Ia ingin menjerit, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Yang lain mulai menangis. Tapi tidak ada yang berani bergerak. Sosok itu kemudian perlahan memutar badan dan berjalan mundur ke dalam hutan. Menghilang dalam kabut. Kita harus pergi dari tempat ini. Kita harus temukan jalan keluar sebelum semuanya terlambat. Ucap Hana dengan suara yang hampir tak terdengar. Namun tepat saat mereka hendak beranjak, sebuah batu kecil meluncur ke arah kaki Hana dan terguling perlahan di tanah. Di atas batu itu, tertulis sebuah nama. Nama Hana sendiri. Malam itu jadi malam terpanjang dalam hidup Hana. Batu kecil yang terguling itu kini tergenggam erat di tangannya. Ia menatapnya tanpa berkedip. Mulutnya gemetar menyebutkan nama yang terukir di atas permukaannya yang kasar. Hana Aulia Rahmadani. Itu nama lengkapnya. Bukan nama umum. Bukan kebetulan. Dan tidak mungkin orang lain tahu. Kecuali dia benar-benar sudah ditandai. Ini gak masuk akal. Bisik Hana sambil mundur beberapa langkah, nyaris terjatuh. Nafasnya memburu, matanya liar menyapu sekeliling. Siapa yang bikin ini? Tanya Nisa dengan suara tercekat. Hening. Tidak ada yang bisa menjawab. Hana mencoba tenang. Ia menatap teman-temannya satu persatu. Wajah-wajah penuh luka, kotor, dan takut. Tapi satu hal jelas, kalau mereka tetap di tempat ini, mereka tidak akan selamat. Dengerin aku, kita gak bisa diam. Kita harus terus jalan. Sekarang. Kemana? Tanya Lintang. Kita bahkan gak tahu kita di mana. Hana menunjuk ke arah hulu sungai. Air selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Kalau kita ikut arus ke arah sebaliknya, mungkin kita bisa sampai ke sumber. Dan mungkin ada kehidupan di sana. Mereka berjalan menembus gelap. Dingin menggigit. Senter mulai redup. Angin malam makin kuat. Tapi tidak ada yang bicara lagi. Semua terdiam, tenggelam dalam pikiran masing-masing. Ketakutan sudah berubah menjadi keheningan yang mencekam. Setelah 1 jam berjalan mengikuti aliran sungai kecil itu, mereka tiba-tiba berhenti. Ada suara gemericik air yang lebih deras. Dan di balik semak lebat, mereka menemukan sesuatu. Bukan rumah. Bukan orang, tapi bangkai. Mayat seorang pria, sudah membusuk, tergantung di pohon dengan tali dari akar pohon yang menjalar. Matanya membelalak, wajahnya dipenuhi luka robek, dan di dadanya, tertancap sebatang ranting besar yang menusuk tembus ke belakang. Tangan pria itu menggenggam sesuatu. Hana, dengan gemetar, mendekat. Ia membuka jemarinya yang kaku. Sebuah foto. Foto 5 perempuan. Ia dan teman-temannya. Masih tersenyum, mengenakan pakaian yang sama saat mereka memulai perjalanan wisata 2 hari lalu. Apa-apaan ini? Suara Dita tercekat. Itu foto kita. Dan saat mereka menoleh ke sekeliling, di pohon-pohon sekitar, mulai terlihat ukiran. Ukiran wajah. Ukiran nama. Semuanya adalah nama mereka sendiri. Seolah hutan ini sudah menanti mereka sejak lama. Suara dari balik pepohonan mulai terdengar lagi. Suara bisikan, tangisan, dan tawa pelan seperti anak kecil. Rika menjerit. Kita harus keluar. Sekarang juga. Tapi jalan kembali sudah tertutup oleh kabut tebal. Dan kabut itu bergerak. Seperti makhluk hidup. Mengitari mereka perlahan. Mengepung tanpa ampun. Hana memeluk batu kecil bertuliskan namanya itu. Tubuhnya menggigil.
Dalam hati, ia hanya bisa berdoa dalam lirih. Allah, tolong kami. Tapi saat itu juga, dari arah kabut, terdengar suara berat dan pelan. Satu belum cukup, yang lain segera menyusul. Kabut tebal menelan seluruh pandangan. Seakan-akan hutan itu tidak ingin ada cahaya, tidak ingin ada harapan. Cahaya senter mereka padam satu persatu, seolah dilumpuhkan oleh kekuatan yang tak kasat mata. Mereka saling berpegangan erat, tapi keheningan membuat semuanya terasa semakin jauh. Suara nafas berubah menjadi jeritan dalam kepala masing-masing. Aku gak tahan lagi. Suara Lintang pecah. Ia mulai menangis histeris, kakinya menggigil, tubuhnya ambruk ke tanah. Hana mencoba menariknya. Lintang, jangan diam di situ. Ayo bangun. Kita harus jalan. Kemana? Lintang menatapnya dengan mata nanar. Lihat, gak ada jalan. Hana, gak ada jalan. Ini bukan hutan. Ini neraka. Dan tiba-tiba, sebuah tangan hitam mencuat dari balik semak, menarik kaki Lintang secepat kilat. Lintang! Rika, Dita, dan Nisa menjerit serentak. Hana berlari mengejar, tapi Lintang sudah terseret jauh ke dalam kegelapan. Suaranya masih terdengar, teriakan minta tolong. Lalu, sunyi. Sama sekali sunyi. Tak ada bekas. Tak ada jejak. Seolah ia tak pernah ada di sana. 4 orang tersisa. 4 jiwa yang kini dipenuhi panik dan keputusasaan. Tapi mereka tetap berjalan. Tidak ada pilihan lain. Hanya satu kata di benak Hana, bertahan. Lihat, di sana ada cahaya. Teriak Nisa tiba-tiba, menunjuk ke sela pepohonan. Mereka berlari. Secepat yang mereka bisa. Melewati akar, ranting tajam, dan kabut pekat. Nafas tersengal. Kaki berdarah, tapi harapan menyala kembali. Dan benar, di ujung jalur sempit itu, ada pondok tua. Lampunya redup, terbuat dari kayu lapuk, tapi jelas nyata. Mereka mengetuk pintu. Berkali-kali, pintu itu terbuka sendiri, perlahan, menimbulkan derit panjang yang membuat bulu kuduk berdiri. Di dalam, kosong, tidak ada siapa-siapa. Tapi ada meja, beberapa kursi tua, dan sebuah peta. Hana mengambilnya. Peta itu menggambarkan hutan tempat mereka tersesat. Tapi anehnya, jalur yang mereka lewati tidak ada di peta. Bahkan, lokasi pondok ini pun tak tercantum. Lalu, di sudut ruangan, Nisa melihat sebuah lukisan besar yang digantung miring. Ia membenarkannya dan terjatuh ke lantai. Di balik lukisan itu, ada sebuah tulisan di dinding, dengan darah yang sudah mengering. Selamat datang, Hana. Kamu yang terakhir. Hana terdiam. Lututnya lemas. Ia mundur perlahan, lalu melihat ke belakang, dan menyadari satu hal yang membuat jantungnya berhenti sejenak. Foto dirinya, tergantung di dinding, dengan tatapan kosong. Foto itu bukan hanya dirinya sendiri. Tapi foto dirinya berdiri di tengah 3 makam kecil. Dan 3 nama di batu nisan itu adalah Rika, Nisa, dan Dita. Hana terpaku. Matanya tak bisa berkedip dari pemandangan mengerikan itu. Batu nisan di lukisan itu, nama teman-temannya, wajah mereka yang sudah lama hilang, muncul di depan matanya dalam bentuk yang sangat nyata. Mereka sudah mati. Mereka sudah diambil. Hana berbalik. Berlari ke pintu, tapi ketika ia menyentuh gagang pintu, pintu itu terkunci sendiri. Tidak ada suara, tidak ada langkah kaki, hanya kesunyian yang semakin dalam. Hutan di luar sudah menghilang, tidak ada lagi cahaya yang menembus kabut. Semua menjadi gelap. Kenapa ini terjadi? Kenapa aku yang masih hidup? Teriak Hana. Suaranya terdengar parau, seperti terjebak di dalam ruangan ini. Pintu di belakangnya perlahan terbuka sendiri. Sosok hitam yang tak jelas bentuknya mulai melangkah masuk. Bayangan itu seolah menjulang lebih tinggi dari apapun. Suara langkah kaki itu berat, menyeramkan. Langkahnya menempel di dinding, mengiringi derap nafas Hana yang makin tak terkendali. Sosok itu berdiri di depan Hana. Wajahnya tidak terlihat,
hanya kegelapan yang menyelimuti. Tapi ada satu hal yang membuat Hana terkejut. Lalu suara itu terdengar, suara yang sangat familiar. "Hana, kamu tahu kenapa kamu di sini?" Hana terdiam. Itu suara temannya. Suara Lintang. Suara Nisa. Suara Rika. Suara mereka yang sudah hilang satu persatu. "Kami sudah memilihmu untuk bergabung dengan kami. Kamu harus datang ke sini," kata suara itu lagi. Air mata Hana jatuh. Perasaan terperangkap, marah, bingung, semuanya bercampur menjadi satu. Dia ingin berteriak, berlari, tapi tubuhnya seperti tertahan oleh kekuatan yang tak terlihat. Sosok itu semakin dekat. Kegelapan mengurungnya. Angin berhembus keras, menerobos celah-celah kayu di pondok. Tiba-tiba, sosok itu merunduk, dan dari kegelapan muncul satu wajah yang sangat jelas. Itu adalah wajah Hana, tapi wajah itu kosong. Hanya ada tatapan hampa yang menembus jiwanya. "Kamu sudah menjadi bagian dari kami. Hutan ini milik kami. Tak ada yang bisa pergi, tidak ada yang bisa selamat," kata sosok itu, kini bersuara serak. Hana mendorong tubuhnya dengan segala kekuatan, berlari ke sudut ruangan. Namun, ketika ia menoleh, sosok itu sudah berada tepat di hadapannya, dan satu tangan besar yang gelap meraih tengkuknya. "Tidak! Jangan!" teriak Hana, tapi suaranya tenggelam dalam suara riuh, seolah diterima oleh hutan yang mengerikan itu. Dan saat itu, ada satu kilatan cahaya. Sebuah suara keras terdengar, seperti sesuatu yang pecah. Hana merasa tubuhnya terlempar. Dunia di sekelilingnya berputar dengan cepat. Lalu, semuanya hening. Hana terbangun di sebuah tempat yang asing. Namun, kali ini, ia tidak merasa takut. Ia membuka matanya perlahan, melihat langit yang cerah. Tanahnya kering, tidak ada lagi kabut, tidak ada lagi hutan yang mengurung. Di sekelilingnya, ada pepohonan yang rindang. Seakan waktu telah berlalu begitu lama. Tapi di atas tanah, ada satu hal yang membuatnya meneteskan air mata. Di hadapannya ada 3 batu nisan kecil. Tertulis di sana nama-nama teman-temannya. Rika, Nisa, Lintang. Dan satu batu nisan yang paling besar, tertulis namanya sendiri, Hana Aulia Rahmadani. Tamat. Hikmah yang bisa diambil dari kisah, terjebak di hutan. 3 hari bertahan hidup tanpa makanan dan air, adalah keberanian untuk bertahan hidup. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam keadaan yang paling gelap dan tak berdaya sekalipun, keberanian untuk bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Hana menunjukkan bahwa ketahanan mental dan fisik dalam menghadapi ketakutan dapat menjadi kunci untuk bertahan hidup, meskipun dalam situasi yang sangat ekstrim. Tantangan tak terduga. Kehidupan seringkali memberi kita ujian dan tantangan yang tak terduga, yang bisa datang kapan saja. Sama seperti Hana yang terjebak di hutan, kita pun bisa menghadapi masalah besar dalam hidup, namun kita perlu tetap berjuang dan tidak menyerah begitu saja. Pentingnya persahabatan. Meskipun teman-temannya satu persatu hilang, ingatan Hana akan mereka tetap kuat. Kisah ini mengingatkan kita bahwa persahabatan dan ikatan emosional dengan orang-orang terdekat kita adalah sesuatu yang sangat berharga. Meskipun kita mungkin kehilangan mereka, kenangan dan pengaruh mereka tetap hidup dalam diri kita. Menghadapi takdir. Kisah ini juga mengangkat tema takdir yang tidak bisa dihindari. Dalam situasi yang penuh misteri dan ketegangan, Hana akhirnya menyadari bahwa takdirnya adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar. Ini mengingatkan kita bahwa terkadang kita harus menerima apa yang sudah ditentukan untuk kita, meskipun itu sulit dan menyakitkan. Kekuatan pikiran. Ketika semua tampak gelap dan penuh ketakutan, kemampuan untuk tetap tenang dan berpikir jernih menjadi sangat penting. Kisah ini menunjukkan bahwa walaupun dalam kegelapan, pikiran yang tajam bisa membantu kita menemukan jalan keluar, bahkan dari situasi yang tampaknya mustahil. Semua ini mengajarkan kita tentang ketahanan, keberanian, dan pentingnya tidak pernah kehilangan harapan meski dalam situasi yang sangat menegangkan dan sulit.